Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan insyaallah. Mulai dari subuh ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru dengan memakai jilid ketiga dari kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu kita akan membahas tentang masalah zakat. Kita sudah selesai jilid kedua dan kita sudah bahas banyak permasalahan, dan yang terakhir kita sudah selesaikan tentang seputar pengurusan jenazah sampai berziarah, dan kita kemarin sudah bicarakan tentang apa hukumnya ahli keluarga yang ditinggalkan menyiapkan makanan kepada orang-orang yang bertakziah, dan itu pada dasarnya kalau bukan tamu yang jauh, bukan keluarga besar yang datang, yang seharusnya menyediakan makanan adalah para tetangga keluarga korban atau kerabat-kerabat. Jadi bukan orang yang sedang berduka menyiapkan makanan kepada orang yang bertakziah. Jadi kita sudah terbalik, melakukan syariat dengan cara terbalik. Tapi walaupun begitu, walaupun diharamkan, ada kebolehannya, yaitu apabila yang datang itu adalah tamu yang jauh, kemudian menyiapkan makanan bukan dari harta si mayat atau bukan harta ahli waris atau harta warisan, dan juga kalau sekedar menyiapkan hanya snack, aqua gelas, teh, kopi, maka insyaAllah masih dibolehkan. Tapi pada intinya kedatangan kita ke tempat takziah jangan sampai orang yang sedang berduka sudah jatuh tertimpa tangga, dan orang yang berduka tidak perlu memaksa-maksa diri poh-poh dro sampai habis acara mutang lalu merasakan kelelahan yang luar biasa. Nah, ini sesuatu yang telah menyalahi syariat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, apa itu az-zakah? Az-zakah berasal dari bahasa zakah, yazku,
yang artinya zada wa nama. Jadi zakat secara bahasa diambil dari kata zaka yazku yang artinya bertambah atau berkembang. Nama itu tumbuh berkembang, ya. Makanya orang-orang Arab ketika menyebutkan tentang tanaman sedang berkembang, mereka memakai bahasa zaka az-zar'u, tanaman sedang tumbuh. Selain daripada makna itu, secara bahasa zakat juga bermakna suci atau bersih. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya, maksudnya dari dosa-dosa, ya. Jadi ini bermakna beberapa makna yang dimiliki oleh kalimat zakat. Kemudian secara syariat atau istilah bahasa kita, terminologi bahasa orang kafir, jadi zakat itu adalah haqqun yajibu fil mal. Zakat adalah kewajiban pada harta seseorang yang dikeluarkan kepada orang yang telah ditentukan ada wajhin makhsus, dengan cara-cara atau syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu disebut dengan zakat. Jadi zakat itu kewajiban pada harta dan dikeluarkan untuk orang yang telah ditentukan, maksudnya 8 kelompok yang telah ditentukan, kemudian dengan cara dan prosedur tertentu. Artinya kalau tidak cukup syarat, tidak cukup rukun zakat, maka tidak disebut dengan zakat, ya. Baik, berikutnya hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib dan berdosa bagi yang meninggalkannya, sama dengan rukun Islam yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat lalu kemudian tunaikanlah zakat. Jadi zakat ini bukan fardu kifayah tapi fardu ain bagi yang sudah terkena kewajiban zakat. Nah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa Allah selalu menggandengkan kalimat salat dengan kalimat zakat? Jadi kalau kita lihat Quran, selalu aqimus salah wa atuz zakah, yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, aqamus salah wa atauz zakah. Macam-macam bentuknya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, tapi selalu bergandeng antara salat dan zakat. Sedangkan rukun Islam yang lain tidak digandeng, ya, salat tidak digandeng dengan puasa, puasa tidak digandeng dengan zakat. Apakah semayang dengan zakat sabi kebesapat ya Allah. Ini Allah kalau mengeluarkan kalamnya, maka ada hikmah yang perlu difikirkan, karena Allah itu bukan menulis Quran seperti orang setelah menulis selalu memikirkan kesalahannya, tidak. Jadi kalau Allah mengeluarkan satu kalimah, maka dia penuh dengan kebenaran dan penuh dengan hikmah, dan tidak ada cerita itu salah, tidak ada cerita. Nah, para ulama mengatakan kenapa salat selalu digandengkan dengan zakat, yaitu yang pertama, di antara rukun Islam ini yang paling besar permintaan Allah,
yang jangan sampai tertinggal sama sekali. Ya. Yang kedua, salat dan zakat berhubungan karena dia menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan surga, harus seimbang antara salat dan zakat. Salat itu lambang berbuat baik atau berhubungan baik dengan Allah. Itu salat. Makanya orang tak salat itu orang tak baik dengan Allah. Walaupun dengan tetangga baik sekali, tapi kalau tak salat, itu orang tak baik dengan Allah, tak baik dengan pencipta. Bapak kalau kerja di satu perusahaan, baik dengan bos, baik dengan sesama pegawai, tapi tidak baik dengan bos, kira-kira bahaya tidak kehidupan kita di kantor itu? Sangat berbahaya. Jadi hanya baik dengan sesama, tapi tidak baik dengan pimpinan, bahaya. Itu bisa-bisa dimutasi entah ke mana-mana. Jadi salat itu lambang hubungan baik dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyiapkan neraka khusus bagi mereka yang tak salat. Hari ini orang kita banyak yang tak salat. Orang Aceh banyak tak salat. Kita terbuai dengan kalimat nanggro terlebih ada herum dunia. Itu kalimat selalu membangga-banggakan. Nanggro terlebih Aceh, nanggro terlebih ada herum dunia, iaitu sebuah negeri yang punya banyak kelebihan di atas dunia. Nanggro Aulia, nanggro Indatu, but sabe hana temayang. Kadang-kadang kita malu sendiri melihat keadaan kita, apalagi sudah maraknya konser di mana-mana. Para pemimpin terbiasa melakukan maksiat, para ulama diam, tidak ada sepatah kata pun menyolong. Bukan ulama, baru level orang awam yang kebetulan dipercayakan membaca kitab. Cuma kita bisa bicara di atas mimbar, tapi tak ada kekuatan. Kalau ulama itu yang dipercayakan berkuasa melalui lembaga-lembaga resmi, itu punya kekuatan, tinggal koordinasi. Nah, jadi salat itu lambang hubungan baik dengan Allah. Sedangkan zakat adalah lambang hubungan baik dengan sesama. Nah, jadi ini yang harus diseimbangkan. Jadi hidup kita itu menyembah dan memberi, itu kalimat kuncinya. Paling mudah masuk surga itu dengan menyembah lalu memberi. Zakat itu memberi. Kita ini paling dihargai oleh orang-orang ketika kita memberi. Kita paling dicintai oleh orang miskin, orang fakir ketika memberi. Saya mungkin pernah kasih tahu tamsilannya, kalau kita tipikal orang yang sangat ramah kepada sesama, tapi kreat luar biasa, ramah luar biasa, ramah juga. Asal lewat, salam, senyum, sapa, pokoknya kayak orang di Indomaret, Pak. Sapa, senyum, salam, salam, sapa, senyum. 3S. Kita ramah sekali, Pak. Bibir di mana-mana tersungging. Ya. Sama teman-teman di tempat kerja pun Masya Allah ramah sekali. Tapi pelit. Nah, apa kata teman-teman, apa kata lingkungan kita? Itu orang walaupun rumah ke, tapi kok kriuk orang dan mengen. Itu dia walaupun rumis, walaupun apa macamnya rumis, walaupun ramah, tapi itu kriuk sekali itu. Teman-teman sekantor bilang, sudah 4 tahun kita duduk bersama dia, selalu kita yang traktir, walaupun dia yang paling ramah mengajak kita, dia cuma ajak-ajak aja, traktir orang. Kira-kira hasil kesimpulan orang begini bagaimana? Dibenci atau disayang? Saya yakin 1000%,
1000% saya yakin itu dibenci. Dibenci, walaupun gak tak ada bergahabar, tapi menyokriat tetap dibenci. Dan kita sudah bisa menebak apa yang terjadi. Orang-orang sudah mulai makan bakso bersama tanpa kita. Ya, kalau mau ngopi itu akan dijapri melalui WA. Yuk ngopi, tapi jangan kasih tahu dia. Anjik kebut kata orang, dia tak bisa buat. Ya. Kita selalu yang traktir. Udah 4 tahun dia minum-minum kopi, tak pernah dikeluarkan wang sedikit. Jadi dibenci orang. Makanya kita mulai dikeluarkan dari grup. Ya, orang nak mula lagi mengajak sana, itu akibat itu. Nah, coba sekarang bandingkan dengan orang memberi. Ya, orang memberi, dia memang tak ramah. Tak ada ramah-ramahnya. Wajahnya pun mukru'am tu terusan, Pak. Cemberut tu terusan wajahnya, jarang senyum, dan orangnya memang tak bisa berbahasa basi, tutur bahasanya kalau sedang bicara pun agak kasar-kasar. Tapi Masya Allah, orangnya dermawan, dermawan sekali orangnya. Jadi dia suka menolong, dia suka membantu dengan hartanya. Dia tahu perasaan orang kalau sedang berkumpul, sekali-sekali dia yang traktir. Nanti orang lain berganti, tapi dia tahu perasaan-perasaan itu. Pada fakir miskin yang berada di lingkungannya, dia selalu memberi, walaupun ketika memberi dengan bahasa yang kasar. Kadang-kadang dia kasih ke anak yatim, dia panggil, dia katakan atau dia panggil kejap kena boleh. Lalu dia kasih itu bakso, dia dia beli, kemudian dikasih wang amplop. Dia kasih wang amplop, dia bilang, Pak, kabel berapa? Kajuk ke mana ke? Begitu katanya, Pak. Tak ada ramah-ramahnya. Ini wang amplop, kajuk ke mana ke? Bukan berilah ke mamakmu. Tak ada. Itu kira-kira anak yatim tu ketika ditanya sama mamaknya, bicara macam mana? Sama om tu. Yang mana? Om itu yang tak pernah bicara tu, mukanya kayak muka Dajjal tu, katanya. Terus apa dia bilang? Ini dikasih wang untuk beli beras bulan ini. Apa mamaknya bilang? Nak, dia mukanya aja kayak Dajjal, tapi hatinya itu kayak Jibril. Tapi sama orang yang krik tadi, mukanya aja kayak Jibril, hatinya kayak Dajjal. Maka kita harus faham, Pak Ibu. Hidup ini kalau mau masuk surga harus seimbang antara cinta Allah dan cinta manusia. Dan kita bisa meraih cinta Allah dengan salat. Dan kita juga bisa meraih cinta manusia dengan memberi. Salah satu memberi yang wajib adalah zakat. Makanya orang yang memberi dicintai. Dia meninggalkan dunia ini, kenangannya indah. Orang ketika melihat barang-barang di musalla teringat dia. Nyo sojuk, nyo fulan, nyo sojuk, nyo fulan. Ini sajadah ni siapa kasih? Fulan. Kita yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat indah, itu tidak dikenang orang. Maka jangan salah-salah hidup. Oleh karena itu Allah selalu gabungkan kalimat salat dan zakat. Disuruh seimbangkan antara cinta Allah dan cinta manusia. Makanya zakat itu adalah lambang hubungan baik, karena kita dihargai dengan memberi. Nah, ini menjadi dalil tentang wajibnya zakat, dengan kalimah wa atuz zakat. Nah, berikutnya, kapan zakat ini dimulai diwajibkan? Yaitu tahun kedua di waktu Nabi hijrah ke Madinah. Zakat ini diwajibkan tahun kedua di waktu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak ada suruhan yang berbentuk ibadah apapun. Semua di Makkah itu yang diajarkan oleh Nabi dan perintah Allah kepada Nabi hanya yang berhubungan dengan akidah. Hanya berhubungan dengan akidah. Jadi tidak ada salat, tidak ada di Mekah. Selama 13 tahun tu tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada. Haji tidak ada, tidak turun perintahnya. Walaupun salat, Nabi sudah mengambil salat itu dari semenjak beliau di Mekah sebelum hijrah. Kejadian Isra Mi'raj itu beliau masih di Mekah. Makanya waktu turun kan
ketemunya sama Abu Jahal, Abu Lahab yang mengetes Nabi, ya, mengatakan, Muhammad, cuba angkat kakimu sebelah. Diangkat oleh Nabi. Cuba angkat sebelah lagi. Mana bisa, kata Nabi, pasti jatuh. Kata Abu Jahal, kalau dua kakimu saja tak bisa engkau angkat, lalu engkau bilang engkau tadi malam terbang ke langit. Jadi memang secara logika pintar Abu Jahal ni. Tapi kenapa dinamakan Abu Jahlin? Jahil itu bodoh. Itu gelar dari Allah dan Nabi kepada dia, kerana dia orang yang paling kuat menolak ajaran Nabi. Dia tidak mau menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa Allah sebenarnya. Jadi disebutlah bapa bodoh. Nah, jadi sudah diambil oleh Nabi salat itu di Makkah. Kan bahasa Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu terbangnya ke langit, itu dimulai perjalanannya dari Masjidil Haram, dari Makkah. Cuma begitu turun, salat itu belum diterapkan. Sudah diambil nih, SK-nya sudah turun, tapi belum mulai kerja. Salat kapan dimulai suruhannya untuk dilaksanakan? Juga sama, tahun kedua Hijriah. Setelah hijrah Nabi ke Madinah, tahun kedua baru disuruh salat. Perintahnya sudah ada di tangan Nabi, tapi yang disuruh untuk lakukan itu mulai dari 2 Hijriah. Maka zakat pun begitu. Zakat itu dimulai tahun kedua Hijriah. Kenapa tidak tahun pertama langsung Madinah disuruh amalkan yang syariat Islam ini? Karena tahun pertama itu tahun adaptasi, tahun menyelamatkan sahabat. Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Jadi tahun kedua barulah turun perintah untuk membayar zakat, setelah perintah untuk melakukan salat. Jadi duluan ni salat. Baik. Dalam hadis-hadis juga disebutkan tentang dalil bahawa zakat itu termasuk rukun Islam. Kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama syahadat, yang kedua wa iqamus salat, iaitu salat, lalu zakat, lalu puasa Ramadan dan melakukan haji. 5 fondasi ini baru disebut seseorang melaksanakan syariat Islam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit kita perlu camkan, sebenarnya kita ini bisa masuk surga hanya dengan melakukan rukun Islam. Jadi 2 perkara sudah cukup menyebabkan kita masuk surga. Apa dia? Pertama, bertauhid. Kita bersaksi dan kita yakini Allah itu satu. Itu pertama. Kalau itu tidak ada, semua amal saleh, semua kebaikan tidak dihitung. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi yang kedua, laksanakan kewajiban rukun Islam. Sudah, rukun Islam saja sudah. Kita tidak puasa sunnah Senin Kamis, kita tidak pernah qiyamul lail, kita tidak salat tarawih, kita tidak ada sedekah-sedekah selain daripada zakat, kita tidak, pokoknya tidak ada, cukup lakukan rukun Islam, itu bisa menyebabkan surga. Mana dalilnya? Ada beberapa hadis. Salah satu hadisnya adalah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, dullani ada amalin yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Aqimus salah. Pertama disebut oleh Nabi jangan syirik dulu, itu tauhidnya. Kemudian disebutkan hanya rukun Islam saja. Aqimus salah wa atuz zakat, dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat. Kalau datang puasa Ramadan, puasalah. Lalu kemudian ketika engkau mampu, berhajilah, kata Rasulullah. Nah, sahabat ini nanya lagi, ada yang lain selain itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Lalu langsung dia memvonis dirinya dengan mengatakan, kalau begitu aku hanya melakukan yang ini saja. Yang ini saja. Maksudnya hangku sembahyang sunat. Qabliyah ba'diyah hangku sembahyang. Nyo mentang yang rukun Islam nyo sagai aku sembahyang. Aku pubul. Lalu dia berlalu. Nah, di situ Nabi mengatakan ke sahabat lain,
lihatlah dia akan menjadi penduduk surga kalau dia istiqamah melakukan yang rukun Islam ini. Jadi yang lain yang sunnah-sunnah itu tambahan. Namun Bapak Ibu perlu dicatat, ya, kalau kita melakukan rukun Islam tersebut dengan baik, yang jadi masalah kita hari ini tidak melakukannya dengan baik. Salat maghrib khusyuk rakaat pertama, tak khusyuk rakaat kedua. Nanti ada yang wuduk kadang-kadang tak sempurna, ada yang kadang-kadang haji tapi kadang-kadang ada sedikit ria di sana, ada keinginan memamerkan. Jadi kita ini tidak sempurna melakukan rukun Islam. Di situlah perlu yang sunat-sunat, perlu qabliyah dan ba'diyah. Karena fungsi qabliyah dan ba'diyah adalah Allah tanya di akhirat nanti berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, apakah dia ada salat? Malaikat menjawab, ada ya Allah. Lalu bagaimana salatnya, bagus atau tidak? Ada kekurangannya ya Allah. Lalu Allah memerintahkan, coba lihat dia ada salat qabliyah ba'diyah tidak? Kalau ada salat qabliyah ba'diyah, tutupilah kekurangan salat wajibnya melalui salat sunnah rawatib tadi. Ini contoh. Maka yang sunnah-sunnah itu menutupi kekurangan kita. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan rukun Islam dengan sempurna, maka sebaiknya perbanyaklah yang sunnah. Yang kedua, kita rukun Islam bisa menyebabkan masuk surga, tapi syaratnya jangan diimbangi dengan dosa. Jangan diimbangi dengan dosa. Masalahnya gedanya dah semayang, zakat dah bayar, haji sudah pergi, puasa Ramadan dah pernah tinggal, tapi pinjam bank pi hampir-hampir. Ya. Jadi semua rukun Islam dapat, tapi bergaul dengan dunia riba pun tak berhenti-berhenti. Ya. Padahal dosa riba lebih dahsyat daripada dosa zina. Ya. Lebih dahsyat daripada berzina 36 kali, kata Rasulullah. Lebih besar dosa bergaul dengan dunia riba daripada berzina 36 kali, kata Nabi. Ya. Jadi orang jatuh dalam dosa. Nah, ini yang jadi masalah. Rukun Islam dia lakukan, dosa pun dia sikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mau masuk surga dengan aman, berusahalah menghindar dari dosa. Ya. Baik, jadi hukum zakat wajib dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kemudian apa hikmahnya? Kenapa disuruh bayar zakat? Ada apa sehingga kita disuruh bayar zakat? Nah, yang pertama, tujuan membayar zakat adalah tasunul mal wa tahassunuhu min tatallu' al-a'yun wa imtidad aidi al-athimin. Dengan membayar zakat kita menjaga harta kita sendiri, ya, dengan hasadnya orang-orang yang ingin melakukan hasad. Jadi sebenarnya memberi tadi melalui zakat itu menyebabkan orang mengatakan, bapak tu walaupun kaya tapi Masya Allah sedekahnya luar biasa, maka penduduk kampung tidak ada yang berusaha mencuri ke rumah bapak tu. Tidak ada orang miskin yang melaknat bapak tu, karena semua mereka tahu bapak tu suka memberi, selain yang wajib juga yang sunnah. Jadi sebenarnya kita ini dengan banyak memberi ketika nikmat diberi oleh Allah, menjaga harta, ya. Jaga harta dari ancaman dan keburukan orang-orang yang ingin melakukan hasad terhadap kita, ya. Kemudian yang kedua, hikmah disuruh bayar zakat adalah aunul fuqara wal muhtajin. Dengan membayar zakat kita telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong fakir, miskin dan orang-orang yang mampu. Ketika Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah engkau para pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang membiarkan anak yatim, tak mau mengurusnya, tak mau beri makan, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi ini dengan memberi zakat kita telah masuk ke dalam kelompok
orang-orang yang memberi makan, maka terhindarlah kita dari ancaman Allah ini. Ya. Sedekah Pak, itu sunnah. Zakat, kalau kita punya harta lebih, yang kena akan zakat. Sedekah itu hanya keinginan hati di luar zakat. Kalau zakat itu hati ingin tak ingin, kalau harta sudah cukup tetap wajib bayar. Ketika kita membantu fakir dan miskin, maka ingat kembali kita sudah berada di dalam amal yang paling dicintai Allah. Karena Nabi ketika ditanya ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai Allah, maka Nabi menjawab, engkau masukkan bahagia ke dalam hati seorang mukmin, lalu engkau melepaskan kesulitan hidupnya. Jadi dengan zakat tu, pas orang terima zakat, berbahagialah dia. Berarti sudah dapat kita satu itu, amalan yang paling dicintai, iaitu memasukkan bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Yang kedua, melepaskan kesulitan. Si miskin sedang tak tahu mau bagaimana, tiba-tiba datang zakat. Bahkan nanti salah seorang yang boleh menerima zakat adalah gharimin, iaitu orang yang terlilit utang. Anak kedua orang bayar utang gimana cara, tiba-tiba merempok zakat. Berbahagialah dia, berkuranglah hidup, kesulitan hidupnya. Maka kita ini orang yang bayar zakat lah orang-orang yang telah masuk ke dalam ranah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu juga faham Bapak Ibu, di dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin. Fihi haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada hak orang miskin dan orang-orang yang meminta atau tidak meminta. Jadi harta kita yang kita dapatkan, gaji kita 7 juta, itu belum sertifikasi. Hitung sana, hitung sini, kena tunjang sana, kena tunjang sini, sekitar 12 juta per bulan. Jadi Allah berikan itu sebenarnya hak si fakir, si miskin di dalam harta kita. Jadi dunia ini disetting oleh Allah, sebahagiannya dimiskinkan, sebahagiannya dikayakan, sebahagian PNS, sebahagian honorer. Honorer gaji 1,5 juta, yang PNS gaji Masya Allah, gaji 13 lagi, gaji 14. Yang honorer tak dapat. Sri Mulyani selalu bicara gaji tambahan untuk PNS. Pernah bicara untuk honorer? Tak pernah. Jadi kita harus faham bahawa dunia ini Allah buat seimbangnya. Si kaya dikayakan agar dia memberi kepada si fakir yang Allah miskinkan. Jadi kalau bahasa sederhana kita, itu orang miskin tu, uang mereka itu ada di tangan kita. Jadi Allah inginkan si kaya masuk surga dengan memberi, si miskin masuk surga dengan bersabar. Karena kan dunia ini bukan tempat kita. Kita akan meninggalkannya satu persatu. Nanti kita akan berkumpul di surga. Di surgalah tempat abadi. Kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi pengajian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai merasa lelah dengan pengajian. Masalah tidur waktu pengajian itu biasa. Apalagi di waktu subuh. Saya sangat memakluminya. Maka hana dong dek hana begah-begah. Dan tidak saya sindir-sindir. Cuma saya sekali kayak gini saja keluar kalimatnya. Masalah tidur dalam pengajian itu biasa. Mungkin tadi malam Bapak Ibu tidur jam 3. Apalagi kalau pengantin baru punya anak, itu anak bayi saja tidurnya jam 4. Mamaknya kayak mana bisa berjaga-jaga? Nah, bapaknya kan jaga mamaknya. Jadi susah untuk bisa ikut pengajian dengan sebab susah. Itu dimaklumi sekali. Yang penting dapat intinya. Jadi waktu pulang dia tanya orang, "Nah pengajian?" "Oh, malih na buno, na kuduk masalah buno." "Alih na ustaz kerja." "Oh, mah tak ingat dah." Itu dah parah tu kalau sudah sampai kayak gitu. Tapi kalau misal ditanya orang, "Nah pengajian?" "Nah, puasa oi." Masalah zakat yang nak aku ingat. Jadi terus apa isinya? "Oh, pernah aku telepon ibu."
Okeylah, karena Allah memberi pahala itu bukan kerana kita menyerap materi. Memberi pahala ketika kita berniat menuntut ilmu, itu sudah dapat pahala. Masalah kita sebahagian cukup pintar menyerapnya, sebahagian lain susah menyerapnya, itu bukan bahagian daripada yang mengurangi pahala, Pak. Karena menuntut ilmu itu yang jadi pahala, bukan kemampuan menerima ilmunya. Karena kita ini pun telah ditakdirkan Allah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang berat tat bangai. Ya. Nah, dan kami waktu mengajar mahasiswa itu, kami dapatkan kenyataan sudah diulang 2 kali pun kita ajar pun tak bisa-bisa. Jadi kalau kita paksakan dia tinggal terus-terusan tu, sampai 5 kali pun akan tinggal terus-terusan, tinggal kelas terus-terusan. Jadi Allah telah takdirkan hidup kita ni memang beda. Cuma Bapak Ibu sebagai catatan, kita masuk surga bukan kerana pintar dan bodoh kita, tapi karena pengabdian kita kepada Allah. Coba bayangkan, ya, kita ini selalu membangga-banggakan anak kita yang pintar. Bahkan adiknya yang bodoh sedikit, kita katakan, nak, coba lihat tu kayak kakakmu, dia ranking 1, kamu dari 33 siswa, kamu ranking 34. Ya. Tu belajar kakakmu tu, coba lihat abangmu, cukup cepat dia hafal Quran. Kamu Masya Allah, Qul a'udzu birabbin nas sudah 10 tahun dah selesai. Abangmu Iqra 6 itu umur 5 tahun dah selesai. Kamu Iqra 6 sudah 16 tahun dah selesai. Ada yang sudah 60 tahun tak bisa apa. Lalu kita mulai membuat dia terasa bodoh, mengecil-ngecilkannya, menyepelekannya. Begitu abang-abangnya yang pintar ini sambung S2, sambung S3, semua keluar negeri. Ada yang sudah jadi ini, jadi itu, ada yang kahwin sama orang-orang pintar. Semua, tidak ada di kampung satu orang pun. Kita sedang sakit parah. Kita cuci darah, asam urat, kolesterol bersatu padu menyerang kita. Siapa yang pelihara kita, Bapak Ibu? Itulah yang bangai-bangainya. Yang bangai-bangainya, anak kita yang bangai-bangainya, yang kita suruh, nak tolong cebok mamak sebentar. Sudah meligan taik mamak ni dah keluar di belakang. Oh Masya Allah, dia dengan setianya ngambil ember, dilapnya sedikit-sedikit. Di situ kita pandang, ya Allah, engkaulah yang memelihara aku. Baru kita sadari perlunya yang bodoh. Maka Bapak Ibu jangan punya anak pintar semua. Buatlah yang bodoh-bodoh 2 orang. Ya. Yang sudah bodoh jangan dikecil-kecilkan, jangan diremehkan. Pulang ini Bapak Ibu kasih tahu, nak, tetaplah bodoh, jangan pintar, nak. Itu semua sudah pergi ke mana-mana, meninggal pun tak pulang. Si bodoh ini yang urusi jenazah kita, yang solatkan kita. Maka nikmatilah takdir Allah itu, dinikmati. Karena selama ini kita kadang-kadang hanya mengingat nikmat, melupakan nikmat yang tak nampak di depan mata. Itu dikasih bodoh-bodoh itu nikmat. Orang bodoh itu banyak diampun-ampunkan Allah. Kita yang pintar-pintar banyak kali dosanya. Kita pintar, kita tahu ini, tahu itu, tapi tidak kita laksanakan. Itu dosa besar sekali. Si bodoh tidak tahu dia. Dia tidak tahu hukum ini, dia tidak tahu hukum itu. Memang autis-autis sedikit. Diampunkan Allah, diampunkan Allah. Nanti waktu di surga wajahnya masih wajah autis atau tidak? Mana ada, semua dijadikan Nabi Adam. Gantengnya sama dengan si pintar. Disitulah si bodoh di surga akan mengatakan, makanya aku bilang, kau jangan pintar-pintar kali. Lihat kayak aku ni. Masuk surga hanya dengan bodohku saja. Tujuan kita sama, Pak. Muaranya satu, surga. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, kita ini diberikan kaya, diberikan miskin. Cuma harus faham, itu uang yang diberikan ke kita itu sebenarnya itu gara-gara Allah memiskinkan yang di sebelah. Dalam satu komplek tinggal 100 kakak, itu 50 kakak kaya raya, 50-nya lagi miskin. Itu sadarilah hikmahnya, sadari hakikatnya bahwa uang si miskin itu telah dikirim ke kita, ke rekening kita melalui Allah. Allah ingin mengatakan, itu dalam uangmu ada uang si miskin tu, kembalikan. Kembalikan, kata Allah. Itu bukan uangmu, kembalikan. Disitulah kita harus paham bahwa kita ini kaya karena ada si miskin.
Jadi jangan tahan-tahan zakat. Itu hikmah kenapa disuruh bayar zakat. Kita disuruh alirkan kembali harta mereka melalui zakat. Ini ada orang yang mikir panjang, enak kali dia. Itu sedekah aja kadang-kadang mikir enak kali dia. Datang-datang ke rumah kita, ketok pintu, minta-minta. Kita mikir itu. Sebenarnya Allah mengirimkan dia ke rumah kita untuk mengambil kembali jatahnya. Karena dia sudah lama hidup miskin. Makanya Bapak Ibu, orang miskin itu masuk surga itu lebih cepat daripada orang kaya kalau dia taat. Orang miskin taat. Dalam satu hadis disebut 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga. 40 tahun dia sudah berfoya-foya di surga. Dari kalangan muhajirin maka 500 tahun. Kalau si miskinnya dari kalangan muhajirin yang hijrah bersama Nabi, kata Rasulullah, 500 tahun sebelum orang kaya di masa itu masuk surga, itu mereka sudah luar masuk surga. Karena golongan muhajirin ini kan dia pindah dari Makkah ke Madinah sampai dia tinggalkan segala-galanya. Dia tinggalkan ternaknya, dia tinggalkan tanahnya, semua ditinggalkan hanya karena setia kepada Allah dan Nabi. Lalu di Madinah apa mereka buat? Buat kemah, buat tenda-tenda kecil di sekitaran Masjid Nabi. Mereka disebut dengan Ahlus Suffah. Jadi bayangkan penderitaan hidup bersama Nabi. Allah muliakan orang miskin itu masuk surga lebih dahulu. Kenapa bisa orang miskin masuk surga lebih dahulu? Mereka sudah cukup menderita di dunia, maka Allah ingin balas kebaikan, kesabaran mereka dengan surga lebih dahulu. Orang kaya situ dah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hikmah zakat adalah memberikan harta kita untuk menolong fakir miskin. Dan di situ kita telah masuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Lalu kemudian apa lagi hikmahnya? Tutahhir an-nafs min da'i syuh wal bukhl. Dengan membayar zakat kita telah membersihkan jiwa kita dari perasaan atau sifat bakhil. Jadi dengan memaksa diri membayar zakat, kita telah memulihkan hati kita untuk tidak menjadi orang pelit. Rasulullah mengatakan, ittaqus syuha, takutlah engkau kepada sifat pelit. Disuruh takut sama sifat pelit. Karena banyak orang masuk neraka gara-gara sifat pelit. Pelit itu pelit apa Pak? Pelit dalam urusan memberi yang syar'i. Zakat, sedekah, wakaf, hibah. Itu jangan pelit di situ. Karena pelit menyebabkan orang itu tidak mudah masuk surga. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Targhib wa Tarhib, itu salah satu hadis, hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud, itu menceritakan satu kisah tentang hebatnya pemberian kita yang kita hari ini tidak sadari. Jadi dulu di Bani Israel, kata Rasulullah, itu ada seorang alim, seorang ahli ibadah, 60 tahun beribadah. 60 tahun beribadah di tempat ibadahnya tidak keluar-keluar. Paling keluar untuk cari makan dan balik lagi. Dia ibadah itu terusan 60 tahun. Ternyata setelah beribadah 60 tahun, datanglah seorang perempuan ke tempat ibadahnya. Rupanya syekh ini tidak tahan. Karena perempuan itu dalam hadis itu menginap di tempat itu, mungkin karena kehabisan bekal atau apa, musafir, nginap. Rupanya syekh ini tidak tahan. Kan penyakit laki-laki tidak tahan lihat Bapak kenapa tak berani jawab? Penyakit laki-laki tidak tahan lihat perempuan. Kalau dengan uang Pak, laki-laki itu lumayan, dia tidak terlalu asal sedikit ada kanapeng kajerut dia untuk kalau pergi ke mall, laki-laki itu tak peduli pun dengan isi mall. Paling duduk dia di tangga, dia tunggu isterinya yang 2 jam tak keluar-keluar. Suami itu dengan harta tak terlalu. Penyakit kita laki apa Pak? Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kuhiasi laki-laki syahwat berlebihan terhadap perempuan. Nah sekarang tinggal kalau saleh dia gunakan di jalurnya. Dia lamar, dia berikan mahar. Kalau dia tak saleh, dia gunakan di tempat haram. Dia sewa pelacur, dia ke hotel, berzina, macam-macam. Nah itu penyakit laki-laki. Dan itu bukan sebuah aib. Kalau tidak ada sifat menyukai perempuan, itu perempuan-perempuan itu tidak ada yang menikahinya. Maka Allah hiasi kita.
untuk mencintai isteri melalui jalan itu. Jangan tanya isteri keberapa, yang penting mencintai isteri dan melalui jalan itu. Maka ibu jangan heran, ragam. Misal begini, si isteri, saya masih muda, saya pun merasa diri cantik, kata dia, tapi kok dia cari lain. Misal begitu, saya seksi, tapi kok cari lain. Nyan memang ada ragamnya. Memang itu pekatanya ragam, memang dia itu tidak bertahan, dia perempuan. Cuma tinggal yang mengaturnya iman. Si Syekh ini hadis yang saya ceritakan, itu ternyata berzina. Akhirnya dia perkosa, dia zinai perempuan ini selama 6 hari. Entah disekap, itu tak jelaskan dalam hadis, tapi berzina dengan perempuan ini 6 hari setelah beribadah 60 tahun. Lalu dia sadari bahawa dia telah berdosa besar. Akhirnya dia lari dari tempat ibadahnya ini. Dia lari. Maksud lari, dia tidak ingin lagi berada di situ karena dianggap ini tempat ini menyebabkan saya trauma. Lalu dia pergi dan dia singgah di masjid-masjid yang lain. Di tempat itu, rupanya di tempat dia singgah tidak ada makanan. Jadi sudah hampir 3 hari dia hanya minum apa-apa yang ada, sehingga terjadi kelaparan. Dan rupanya di tempat dia singgah itu ada orang miskin lain juga. Di satu hari datanglah orang kaya membagikan roti kepada si orang-orang miskin di situ, dikasih roti. Rupanya roti itu diperhitungkan oleh orang kaya, sejumlah orang miskin di situ yang kebiasaan sebelum Syekh itu datang. Akhirnya tidak cukuplah roti itu yang dibawa oleh orang kaya. Tidak cukup. Ada 2 orang miskin lagi yang belum dapat, sedangkan si Syekh ini dapat, padahal dia orang yang baru tinggal di situ. Karena 2 orang lagi tidak dapat, dalam hadis disebutkan apa? Dia melihat ada 2 orang yang tak dapat roti. Akhirnya dia belahlah roti dia, yang hak dia belah roti, dikasih sebelah ke kanan, dikasih sebelah ke kiri. Dia tak makan, dia sedekahkan roti itu. Akhirnya tak lama kemudian dia meninggal karena terlalu lapar. Lalu Rasulullah menyambung cerita, di akhirat nanti, kata Rasulullah. Tentu Rasulullah tahu yang gaib, dikasih tahu sama Allah melalui malaikat. Di akhirat nanti apa yang terjadi? Allah timbang amalnya. Amal apa yang pertama? Amal beribadah 60 tahun. Lalu diletakkan di sebelah kiri amal zina 6 hari. Jadi ibadah 60 tahun dengan zina 6 hari. Siapa yang menang? Ternyata dimenangkan oleh dosa zina. Jadi dosa zina mengalahkan ibadahnya yang 60 tahun. Jadi kan kamu tak Syekh ini tidak ada lagi cerita ni, neraka. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat, coba timbang dengan amal dia yang terakhir. Ditimbanglah, diambil kembali roti itu, diletakkan di atas timbangan, ditimbang dengan zina tadi. Jadi yang amal 60 tahun dah ditolak oleh Allah gara-gara berzina. Kemudian ditimbanglah sekerat roti, satu roti ini ditimbang dengan amal zina 6 hari. Di situ ternyata dimenangkan oleh sedekah satu roti. Akhirnya Allah mengatakan, masuklah ke surga dengan sedekahmu. Itu hadis menunjukkan apa Pak? Dahsyat pemberian kita. Walaupun kita hari ini Pak, waktu kita masukkan ke celeng tu, kita kan mikir, alah, 10 ribu, mana masalah 10 ribu. Tapi di sisi Allah itu besar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Ini sebutir kurma level orang dulu yang di rumahnya cuma ada 2 butir. Kalau bapak ibu ada 1 kotak kurma, datang orang miskin bapak kasih 1, jangan kurang ajar nanti. Kurma sukari 3 kilo dibeli Pak 1 kotak tu. 3 kilo. Datang orang miskin ni sebutir. Apa kata orang miskin? Kau pada ke? Sikra kajuk ni. Itu model sebutir kurma orang dulu yang waktu Aisyah datang orang miskin, dia lapor sama Nabi, tak ada apa-apa di rumah. Akhirnya sebutir kurma diberikan oleh Aisyah. Orang yang miskin itu akhirnya dia belah lagi, dikasih ke anaknya sebelah, dikasih ke anaknya sebelah. Ibunya tak makan. Itu versi dulu. Sekarang kita tak layak. Makanya tak layak bawa ke masjid itu 1,000, 2,000 tu tak layak. Dalam celeng itu paling kurang yang kuning, paling kurang kuning.
Memang baik Pak. Yang paling kurang dia oleh ribai. Itu bukan sedekah yang layak hari ini. Paling bagus itu yang biru-biru lah. Apalagi cuma Sabtu sekali, sebulan cuma 200,000, gaji 12 juta. Itu belum lagi satu partai dengan para penguasa, itu bisa lebih 12 juta tu Pak. Kalau partai yang kalah, okeylah dah ditambah. Satu partai Pak bisa lebih itu. Masa 200,000 berat, kasih setiap Sabtu 50,000. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya orang yang memberi zakat itu dia telah menjaga dirinya agar tidak bakhil. Dia paksa wajib zakat. Dia ingat-ingat selalu panjang bayar zakat. Dan yang terakhir, dengan memberi zakat dia telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kita Pak, selain nikmat badan, nikmat harta. Apa yang disuruh oleh Allah? Syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau engkau mendapatkan nikmat oleh Allah, fahaddis. Hadis itu bicarakanlah, tampakkanlah. Maksud tampak apa? Balaslah. Kalau sudah diberi harta cukup zakat, segera balaslah nikmat itu. Karena orang yang kena zakat sudah dipastikan dia pasti punya harta. Kalau tidak mungkin dia kena zakat. Dia ada ukuran nisab. Pasti orang yang punya harta. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara perkara yang perlu kita fahami tentang zakat.